Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putriana Dewi. Saya alumni mahasiswa Tata Boga Universitas Negeri Malang. Di kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara memilih bahan baku, bumbu, dan rempah. Tentu saja apabila kita bekerja di bidang industri makanan dan minuman, bahan baku kita adalah bahan makanan yang masih mentah. Nah, mengapa hal ini penting dipelajari? Karena apabila kita memilih bahan baku yang baik, akan juga menghasilkan makanan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, bahan makanan juga harus disimpan dan dipilih dengan baik. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya pencemaran karena adanya kerusakan. Nah, tentu saja kerusakan ini juga akan mengakibatkan kontaminasi dan serta penurunan kualitas dari makanan yang akan kita produksi atau kita buat nantinya. Dan kualitas bahan baku ini juga dapat dilihat dari ciri-ciri fisik dan mutunya, baik bisa dilihat dari bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana kesegarannya, hingga bagaimana dengan baunya. Baik, yang pertama kita akan belajar bagaimana cara memilih bahan baku daging untuk bahan baku makanan kita nanti. Yang pertama adalah kita lihat dulu bagaimana warna dagingnya. Biasanya warna daging yang segar itu warnanya jauh lebih merah ya. Dan apabila yang sudah tidak segar, dia akan sedikit pucat dan kotor. Kemudian warna itu memang salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui bagaimana kualitas daging tersebut. Nah, warna daging ini juga dipengaruhi oleh usia dan genetik daripada sapi. Jadi apabila sapi yang berusia masih muda, dia cenderung memiliki warna yang jauh lebih terang. Apabila sapi yang lebih tua, dia juga akan jauh lebih tua. Warnanya jauh lebih tua gitu maksudnya. Kemudian dari genetik, apabila sapi potong dan sapi perah itu berbeda juga. Sapi perah itu jauh lebih muda warnanya dibandingkan dengan sapi potong. Dan apabila kita ingin memiliki daging dengan rasa dan aroma yang enak, itu pun juga tergantung pada jenis pakan yang digunakan. Nah, daging sapi yang berkualitas ini juga memiliki rasa yang gurih dan aroma yang sedap. Kemudian bagaimana dengan tekstur daging yang baik apabila kita memilih daging di pasaran atau di pedagang? Nah, yang pertama, daging sapi yang segar memiliki tekstur yang kenyal. Bagaimana cara memeriksanya? Daging itu bisa kita tekan sedikit. Apabila dia kembali ke permukaan seperti semula, insya Allah daging itu masih segar atau masih fresh ya. Kemudian, nah hal ini juga berbeda sekali dengan daging yang busuk. Daging yang busuk pasti dia juga akan lembek dan teksturnya tidak seperti daging yang segar. Pasti teman-teman juga sudah pernah melihat daging yang segar itu seperti apa. Nah, teman-teman juga pasti sudah bisa membedakan mana dagingnya sudah tidak segar atau sudah hampir mendekati busuk. Kemudian dari aromanya, aroma daging yang segar itu memiliki aroma khas yang sapi gitu, dan tidak ada bau busuk atau tidak ada bau asam. Kemudian tidak berair. Jadi apabila kita menekan atau apabila ada cairan yang berwarna merah, itu sebenarnya bukan air, tapi itu melainkan sari dari daging sapi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana nih kita mengetahui daging sapi itu empuk atau enggak? Daging sapi itu liat atau enggak? Nah, itu bisa dilihat dari usia sapi itu sendiri. Jadi keempukan daging itu bisa dipengaruhi karena adanya kandungan jaringan ikat. Semakin tua hewan, semakin banyak jaringan ikat yang terbentuk, sehingga hal ini menyebabkan daging menjadi liat. Nah, apabila daging sapi yang sehat itu kita tekan gitu, dia akan terasa lebih kenyal.
Kemudian kandungan lemak atau yang disebut dengan marbling. Nah, marbling ini adalah lemak yang tersusun di antara serabut otot. Nah, biasanya marbling ini yang menentukan bagaimana cita rasa dari daging itu sendiri. Banyak sekarang ya yang jenis-jenis daging di pasaran, mereka membedakan dari jenis marblingnya. Ada wagyu, ada dan lain-lainnya. Nah, itulah kenapa daging jenis-jenis tertentu itu lebih mahal, karena memang marbling atau kandungan kandungan lemaknya itu banyak ya, dan itu mempengaruhi rasa, karena memang rasanya jauh lebih lezat dibandingkan dengan daging sapi biasa. Kemudian yang terakhir, cek sertifikat halal. Ini sebenarnya menjadi dilema kita semua, karena belum tentu seluruh pedagang atau rumah potong untuk sapi ini memiliki sertifikasi halal. Memang berbeda jauh dengan negara-negara lainnya, tapi tidak masalah, kita bisa mengetahui siapa yang menyembeli, bagaimana cara penyembelihannya. Insya Allah kita bisa pastikan bahwasannya daging itu telah disembelih dengan benar. Nah, di bawah juga sudah saya lampirkan seperti apa gambar-gambar dari potongan daging. Jadi potongan daging atau jenis daging itu nggak hanya sirloin dan tenderloin aja, banyak sekali jenisnya, ada beef loin dan lain-lain. Teman-teman bisa melihat dan mengamati masing-masing dari bagian-bagian daging sapi tersebut. Apabila teman-teman masih bingung, karena kalau misalnya kita ke pedagang, biasanya yang ada itu bukan daging tenderloin, sirloin dan lain-lain, tapi daging nomor 1, nomor 2 gitu setahu saya. Nah, teman-teman bisa, kalau bisa jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan mungkin ke mall, terus teman-teman ada tempat sebuah perbelanjaan gitu, biasanya mereka menyediakan buncher. Buncher itu yang biasanya memotong daging, baik daging ayam, daging ikan, daging sapi. Nah, mereka nanti akan membedakan bagian-bagian daging mana saja. Nah, itu teman-teman mungkin bisa belajar di sana, bisa melihat dan membedakan bagaimana bentukannya, bagaimana sirloin itu seperti apa, tenderloin itu seperti apa, begitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara memilih bahan baku ayam. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu, sudah pernah mengerti bagaimana keadaan ayam segar dan ayam yang tidak segar. Hal ini bisa dilihat dari baunya, dari warnanya, dan juga dari teksturnya. Biasanya apabila ayamnya segar itu warnanya jauh lebih cerah dan dia tidak berwarna gelap atau juga kehitaman. Kemudian dari penampakannya dia juga lebih segar, dia juga tidak memberikan aroma yang busuk. Pasti juga teman-teman sudah mengetahui bagaimana ayam yang busuk itu baunya seperti apa. Kemudian untuk teksturnya dia juga kenyal, dia tidak lembek, juga tidak keras. Nah, kemudian ini apabila teman-teman memilih pedagang, belilah pedagang yang ayamnya masih segar, atau paling enggak mereka memiliki chiller atau freezer. Namun biasanya kalau di Indonesia ini yang memiliki chiller atau freezer biasanya ayamnya sudah dipotong beberapa jam yang lalu, sudah lama, kemudian ketika tidak laku mereka masukkan ke freezer atau chiller. Nah, sebenarnya penanganan yang tepat pada ayam setelah disembelih, dia tidak boleh melewati danger zone. Danger zone kita sudah bahas kemarin, dimana danger zone ini adalah suhu berbahaya yang dimana mikroba patogen itu bisa tumbuh. Sebenarnya ayam, ikan, daging, telur itu adalah barang-barang perishable food. Perishable food ini barang-barang yang mudah busuk, barang-barang yang mudah sekali ditumbuhi oleh mikroba atau bakteri patogen. Sehingga setelah disembelih sebaiknya tidak melewati suhu danger zone dalam waktu tertentu. Karena hal ini tentu saja akan mengakibatkan bakteri patogen itu tumbuh di daging atau ayam yang sudah kita beli tadi. Tapi apabila teman-teman bisa memastikan bahwa pedagang tersebut
baru saja menyembelih atau memotong daging ayam kita, dalam beberapa waktu tertentu teman-teman bisa membelinya, kemudian teman-teman bisa melakukan pembersihan dan penyimpanan pada daging ayam tersebut. Kemudian pada pemilihan bahan baku ikan dan kerang-kerangan, teman-teman di sini pasti sudah pernah merasakan bagaimana memakan ikan terus kemudian lidah kita merasa gatal gitu ya. Nah, itu terjadi karena kandungan histamin pada ikan yang terlalu tinggi. Umumnya kandungan histamin itu tinggi karena terjadi dua hal. Yang pertama karena penanganan dan kedua karena suhu. Penanganan hygiene sanitasi yang buruk selama pasca panen, hal ini dapat membuat kadar histamin dalam ikan semakin tinggi. Juga pada suhu pada saat pasca panen, biasanya suhu ikan yang disimpan di dalam suhu yang terlalu tinggi, suhu panas atau tidak disimpan dalam es, itu menyebabkan kadar histaminnya juga tinggi. Nah, kadar histamin yang tinggi ini juga karena pengaruh penyimpanan. Apabila ada pedagang yang menyimpan ikan itu lebih lama, biasanya juga akan mengakibatkan gatal karena histamin ini diproduksi oleh organ dalam atau jerohan daripada ikan itu sendiri. Apabila ada pedagang yang masih menyimpan ikan lengkap dengan jerohannya dalam waktu yang lama, pasti hal ini akan menyebabkan ikan menjadi lebih gatal atau karena kadar histaminnya tinggi ya. Jadi itulah salah satu ciri ikan yang segar atau enggak. Nah, bagaimana cara membedakannya? Biasanya ikan yang segar ini dia memiliki mata yang masih cerah gitu ya, dan jernih, tidak berwarna merah atau tidak cekung dan tidak keruh juga. Kemudian pada insangnya ini berwarna merah tua juga, tidak berwarna coklat, dan pada kulitnya itu juga harus kencang, tidak lembek, dan masih cerah, juga tidak ada lendirnya. Kemudian pada ikan laut gitu ya, pasti dia juga akan berbau seperti laut ya gitu, asin, segar, dan lembut gitu baunya. Jika ikan laut itu sudah berbau asam atau terlalu amis, teman-teman bisa mencari pedagang ikan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman beli kerang yang masih ada cangkangnya, belilah kerang yang masih dalam keadaan tertutup cangkangnya. Dan apabila memasak kerang juga jangan terlalu lama, karena kerang ini akan menyebabkan liat kalau misalnya kita memasaknya terlalu lama. Pada udang, kita juga sebaiknya memilih udang yang masih utuh, lengkap dengan cangkangnya dan juga lengkap dengan kepalanya. Kemudian pada pemilihan bahan baku sayuran ini dapat dilihat dari warnanya, kemudian dari teksturnya, dari daunnya, dan dari keadaannya. Teman-teman pasti sudah pernah mengamati bagaimana warna dari sayur yang sudah layu atau masih segar ya. Kalau misalnya masih segar pasti dia berwarna jauh lebih cerah. Apabila wortel dia pasti akan jauh lebih orange. Kemudian dari teksturnya, apabila dia masih baru atau masih segar, biasanya dia tidak keriput, dia juga masih segar. Apabila sayur tersebut sudah keriput, biasanya memang sayur itu sudah disimpan lama, sudah disimpan beberapa hari. Pilihlah sayur dengan tekstur yang masih bagus, dengan keadaan yang masih bagus. Kemudian dari daunnya, kita sering menjumpai bahwasanya sayuran segar berdaun seperti daun bayam, kangkung, selada, dan lain-lainnya daunnya gampang sekali layu. Untuk itu teman-teman pilihlah daun yang masih segar, daun yang tidak layu. Teman-teman mungkin bisa ke pasar pagi-pagi. Biasanya kalau pagi-pagi gitu pedagang-pedagang juga barangnya baru datang ya, sayurnya juga baru dipetik. Nah, disitu teman-teman bisa memilih, kemudian bisa melakukan perawatan di rumah. Kemudian dari keadaannya, mungkin selama pengiriman biasanya sayur-sayur tersebut mengalami kerusakan. Nah, teman-teman diharapkan untuk bisa memilih sayur dalam keadaan yang masih utuh, dalam arti sayurnya tidak lecet. Biasanya juga dalam pengiriman itu sayur ada lukanya dan lain-lainnya. Nah, teman-teman tolong hindari hal tersebut.
Pilihlah sayur dalam keadaan yang baik, yang dalam keadaan yang utuh. Kenapa? Karena ditakutkan nanti akan terjadi pencemaran atau kontaminasi selama pengiriman tersebut. Kemudian kita akan belajar mengenai bagaimana memilih bumbu dan rempah. Sebelum kita memilih bumbu dan rempah, sebaiknya kita mengetahui dulu apa jenis-jenis bumbu dan rempah. Bumbu dan rempah itu biasa disebut dengan herb and spices. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pernah banyak mengetahui ya bumbu dan rempah yang sering sekali digunakan dalam masakan Asia atau masakan Indonesia seperti bunga lawang, adas, cengkeh, kapulaga, ketumbar, serai, jahe. Nah, teman-teman di sini juga harus bisa membedakan apa itu jahe, apa itu kunyit, kemudian kencur dan lain sebagainya. Karena di sini teman-teman akan menjadi salah satu pelaku penjamah makanan, sehingga teman-teman paling tidak dasar-dasar bumbu Indonesia itu sudah harus hafal di luar kepala. Nah, mungkin di modul yang saya sampaikan ini ada beberapa yang teman-teman belum mengetahui, seperti basil, bay leaf, oregano, thyme, rosemary, parsley, garam masala, dan ngohyong. Nah, bumbu ini biasanya digunakan dalam makanan kontinental atau makanan Eropa dan makanan Timur Tengah. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai jenis bumbu dan rempah atau yang bisa disebut dengan herb and spice. Nah, sebelum kita bisa memilih, kita juga harus tahu dulu bumbu dan rempah itu seperti apa aja jenisnya. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak tahu jenis-jenis bumbu dan rempah yang biasa digunakan di makanan atau di hidangan Asia atau di hidangan Indonesia, seperti adas, kayu manis, cengkeh, ketumbar, merica. Dan di sini teman-teman sebagai pelaku penjamah makanan juga harus tahu nih apa bedanya jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain-lainnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa bahan atau bumbu yang mungkin teman-teman masih belum mengetahui atau masih belum mengenal. Bumbu-bumbu ini memang jarang digunakan atau mungkin tidak digunakan di dalam hidangan Indonesia atau hidangan Asia. Untuk bumbu di hidangan Indonesia sendiri, teman-teman juga harus hafal di luar kepala. Nah, untuk yang hidangan kontinental mungkin masih baru ya, seperti basil, bay leaf, oregano, rosemary, parsley, thyme, kemudian ada garam masala dan ngohyong. Garam masala dan ngohyong ini biasa digunakan untuk hidangan Asia atau juga hidangan di Timur Tengah. Nah, di bahasan berikutnya kita akan membahas mengenai white stock. Nah, beberapa bumbu yang digunakan itu juga termasuk di dalam yang akan kita bahas saat ini, seperti basil, bay leaf, dan lain sebagainya. Basil ini sebenarnya bentuknya mirip sekali dengan daun kemangi, atau mungkin bisa satu famili dengan daun kemangi, cuma beda spesies aja. Basil ini tersedia juga di dalam bentuk yang kering, dry, atau yang bentuk segar atau yang fresh. Tapi kebanyakan di Indonesia, basil yang kita temui adalah basil yang sudah dalam bentuk kering. Kemudian begitu juga dengan bay leaf. Bay leaf ini bentuknya mirip sekali dengan daun salam, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Biasanya kita mendapatkan bay leaf ini juga dalam keadaan kering, dry. Kemudian ada oregano. Nah, oregano ini juga bentuknya kebanyakan kering ya. Sebenarnya juga ada bentuknya yang fresh, cuma kita lebih banyak mencoba yang bentuk kering karena juga yang fresh itu pasti akan jauh lebih mahal. Kemudian ada parsley. Parsley ini bentuknya mirip sekali dengan daun seledri ya,
cuman dia lebih keriting gitu bentukannya. Biasanya parsley ini bisa dibuat garnish atau taburan. Parsley ini juga sudah tersedia banyak yang bentuk fresh ya di Indonesia. Teman-teman kalau misalnya jalan-jalan ke supermarket, kalian pasti juga bisa menemukan daun parsley dalam bentuk kering maupun dalam bentuk yang segar. Biasanya kalau dalam bentuk yang kering bisa digunakan sebagai toppingnya pizza atau garlic bread dan lain-lainnya. Kemudian ada rosemary. Rosemary ini juga ada yang bentuk kering, ada yang bentuk segar. Bentuk segar pun juga sudah banyak ditemui di Indonesia. Biasanya memang tidak tersedia di pasar ya, memang ada tempat-tempat khusus untuk membeli bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang seperti ini. Biasanya rosemary ini digunakan, teman-teman pernah melihat rosemary yang digunakan untuk membakar steak. Jadi steak yang dibasting dengan butter, kemudian ditambahkan dengan rosemary akan menghasilkan rasa dan aroma yang lebih enak. Kemudian ada thyme. Thyme ini bentuknya seperti jintan kalau di Indonesia, tapi dia juga memiliki aroma yang khas. Kemudian garam masala ini digunakan untuk hidangan Timur Tengah ya biasanya. Kemudian di sini ada bubuk ngohyong. Teman-teman, bubuk ngohyong dan garam masala ini sudah banyak sekali di pasaran dalam bentuk botol, jadi teman-teman bisa membelinya langsung. Dan ngohyong atau yang disebut dengan 5 spice powder itu dibuat dari 5 bahan. Ada bunga lawang, cengkeh, kayu manis, andaliman, dan adas. Nah, ada beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat white stock di pertemuan berikutnya. Stock atau white stock gitu ya. Jadi biasanya mereka menggunakan bay leaf, oregano, thyme, dan itulah yang bumbu-bumbu yang sangat basic, yang sangat biasa dipakai untuk membuat stock. Stock itu kaldu. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai white stock. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Teman-teman mungkin yang masih awam dengan bumbu-bumbunya, dengan beberapa rempah-rempah yang sebagian saya sampaikan di modul. Teman-teman mungkin kalau bisa jalan-jalan ke kota, mungkin teman-teman menemukan sebuah tempat perbelanjaan yang lumayan besar, teman-teman bisa berkeliling untuk mencari wawasan. Lihat saja bumbu-bumbu yang tersedia di sana. Nah, itu banyak sekali bumbunya. Teman-teman bisa mengamati, bisa melihat bentuknya seperti apa. Cukup sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman, saya mohon untuk sering-sering membaca, sering-sering melihat, sering-sering berjalan-jalan gitu ya kemana, untuk sekedar menambah wawasan aja. Untuk misalnya teman-teman melihat-lihat bumbu-bumbu aja itu nggak masalah, itu akan menambah wawasan ilmu kalian. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.